Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan siap mendukung calon independen pada pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti. Basuki Cahayapurnama atau Ahok termasuk dalam pembicaraan elit PKB. Wakil Ketua Fraksi PKB, Maman Imanulak, mengatakan PKB menilai Ahok mempunyai potensi yang sangat besar untuk memenangkan kursi DKI 1 di tahun 2017 mendatang. PKB melihat fakta geliat teman Ahok, relawan yang mendukung Ahok berkembang secara signifikan. Kepemimpinan Ahok yang tegas dan etos kerja baik menjadi nilai plus Ahok. PKB tidak masalah jika hanya menjadi partai pendukung calon independen, meski sejauh ini seluruh kemungkinan masih terbuka. Itu menjadi pembicaraan hangat di partai kami, di PKB, bahwa kemunculan kawan Ahok dan pemilihan Ahok, teman Ahok itu menjadi sebuah evaluasi bagi kami. Jadi partai melakukan evaluasi bahwa partai harus mulai merubah paradigma mobilisasi ke partisipasi. Partai pun harus mulai merubah bagaimana sosial media itu menjadi bagian penting. Independen dalam pilkada terus menuai kritik dan penolakan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Purwakarta, Jawa Barat menyarankan agar wacana revisi Undang-Undang Pilkada sebaiknya justru untuk mempermudah calon independen. Penolakan terhadap rencana DPR untuk pengetatan calon independen dalam pilkada ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di sela kunjungannya ke Purwakarta, Jawa Barat. Surya Paloh yang datang ke Purwakarta untuk meresmikan sebuah pabrik sempat mengisi acara sekolah ideologi yang digelar di sekitar Pemkab Purwakarta. Menurut Surya Paloh, keinginan DPR untuk memperketat syarat calon independen dalam pilkada terkesan hanya untuk mempersulit, bukannya mempermudah. Padahal DPR seharusnya memprioritaskan revisi Undang-Undang Pilkada pada persoalan lain yang lebih mendasar. Terlebih, wacana perubahan ini mengemuka menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di mana salah satu calon kuat yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan maju dari jalur independen. Bukan ingin mencederai atau mempersulit, ya kan, kehadiran daripada calon-calon independen. Misalnya katakanlah, bilangan daripada persyaratan harus bertambah lagi. Tapi kan itu bikin sulit-sulit aja gitu. Ya kan diperbaiki, kalau lebih dipermudah barangkali lain ceritanya. Kalau memang tidak ingin diharapkan ke arah itu, lebih bagus kita barangkali pada saat ini lebih memprioritaskan pembahasan masalah-masalah yang lain. Walaupun ini sudah merupakan masuk dalam prolegnas, kita bisa lihat momentum yang lebih tepat. Ini kan dalam situasi interaksi masyarakat yang serba kritis dan bahkan mencurigai setiap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh para anggota dewan kita ya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yakin 100% akan maju melalui jalur independen pada pemilihan Gubernur DKI 2017. Sementara pesaing Ahok Yusril Ihza Mahendra yang belum menemukan pendamping memastikan dirinya untuk maju melalui dukungan dari partai politik. Ahok pun dipastikan akan menjadi pesaing terberat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sering dikenal dengan panggilan Ahok yakin 100% akan maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Keputusan ini diambil di tengah dukungan beberapa partai politik, diantaranya dari Nasdem, Hanura, PAN, dan PKB. Meski demikian, Ahok tidak menolak dukungan tersebut, namun Ahok menyatakan tetap menghargai dukungan yang digerakkan oleh teman Ahok. Sama teman-teman partai, termasuk para relawan, silakan bekerja, tapi kumpul KTP hanya di teman Ahok supaya formulirnya nggak repot. Kalau kamu mau bekerja yang lain, partai mau dukung, mau kasih kaos macam-macam, silakan partai bergerak. Yang pasti aku nggak ada uang buat biayain. Jadi tugas saya adalah kerja. Nah, saya kerja sebaik secepat mungkin, mereka juga kerja. Dia cari sumbangan, mereka ya urusan mereka, mau patungan, mau apa. Dan saya duduk manis kerja aja udah. Sementara pesaing Ahok Yusril Ihza Mahendra masih belum menentukan pasangannya untuk maju dalam Pilgub DKI mendatang. Saat ini dirinya masih melakukan pendekatan dengan para bakal calon lainnya yang juga ingin maju dalam bursa pemilihan. Yusril memastikan dirinya akan maju melalui dukungan partai politik. Mohon bersabar saja, oleh karena ini kan memerlukan satu negosiasi dengan partai-partai politik.
dan seperti apa pandangan mereka. Hari ini pun saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rekan-rekan partai politik sehingga tiba saat nanti akan mengerucut siapa yang akan disepakati bersama untuk menjadi wakil. Selain Yusril, kandidat bakal calon gubernur DKI Jakarta lainnya, Hasnaini Muin, mengaku Ahok akan menjadi pesaing terberat dalam Pilgub DKI. Meski demikian, perempuan yang dijuluki sebagai wanita emas ini tetap percaya diri mencalonkan dirinya karena dari hasil survei lembaga Emrus Corner, nama Hasnaini mengungguli kepopuleran dari beberapa nama cagup lainnya. Tapi saya pribadi, saya ingin maju sebagai calon gubernur dari pihak partai, karena saya kalau maju tidak lewat partai, rasanya saya makan sayur tanpa garam gitu maksudnya. Keyakinan Ahok untuk maju melalui jalur independen tetap dipegang, meski tambahan kekuatan mungkin akan diperoleh dari partai politik. Jika Partai Nasdem, Hanura, PKB, dan PAN sudah memastikan dukungannya, maka dukungan Ahok di DPRD DKI Jakarta adalah sebesar 23 kursi. Dengan dukungan sebesar itu, Ahok sudah memenuhi syarat dan juga dapat maju melalui partai politik. Tim Liputan, Metro TV. Joko Widodo menggelar kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat. Lokasi pertama kunjungan kerja Presiden di Jawa Barat adalah meninjau perkembangan pembangunan proyek infrastruktur dan bendungan Jati Gede di wilayah Kabupaten Sumedang. Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Jawa Barat, Presiden dan Ibu Negara meninjau bendungan Jatiluhur yang kini sudah 40% terairi. Rencana pembangunan bendungan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 60-an, namun terkendala pembebasan lahan. Pada akhir Agustus 2015, bendungan yang diharapkan menjadi sumber irigasi utama lahan sawah di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon ini diresmikan. Presiden Joko Widodo optimis masalah pembebasan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat akan selesai akhir tahun ini. Selain itu diharapkan bendungan seluas 5.000 hektar ini akan rampung dan berfungsi optimal pada awal tahun 2017. Tahun ini pemerintah menargetkan pembuatan 8 bendungan baru dalam upaya meningkatkan produksi beras nasional dan mewujudkan swasembada pangan. Untuk pembebasan lahan dan ganti rugi dari 10.924 KK sekarang tinggal 614 KK. Ini akan kita selesaikan pada tahun ini karena memang ada masalah sengketa antar ahli waris dan masalah-masalah yang lainnya. Tapi insya Allah tahun ini sudah rampung semuanya dan kita harapkan 2000 Januari 2017 air sudah betul-betul pada posisi maksimal. Satu lagi, pabrik berteknologi tinggi dibuka di Purwakarta, Jawa Barat, yaitu PT Dunia Daging Food Industries, yang menjadi pabrik pengolahan daging yang juga merupakan anak perusahaan dari Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh. Kita segera bergabung dengan Patricia Jane yang akan melaporkan informasinya dari Purwakarta, Jawa Barat. Patricia, apakah pabrik ini nantinya akan dapat meningkatkan nilai perekonomian bagi Kabupaten Purwakarta sendiri, Patricia? Ya, benar sekali Ade. Dengan dibangunnya pabrik pengolahan daging di Desa Cikumpai, Kabupaten Purwakarta, tentunya akan meningkatkan nilai ekonomi dari daerah Kabupaten Purwakarta ini sendiri. Kedepannya, dampak utama dari pembangunan pabrik di sini adalah dengan meningkatkan bisnis menengah ke bawah, yakni akan dibuka beberapa warung dan kios di sekitar pabrik. Sementara itu, Bupati juga berjanji akan meningkatkan kualitas daging sapi lokal untuk kedepannya menjadi swasembada daging sapi khususnya di Kabupaten Purwakarta. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan peternakan dengan luas yang tercukupi sebagai lahan peternakan. Memang sapi lokal sampai saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging untuk industri makanan. Berikut wawancara kami dengan Chairman Media Group setelah beliau mengunjungi pabrik. Bapak kira-kira dari belum, itu harus kita akuin, terputus apa yang pernah dilakukan polisi kebijakan, bagaimana untuk mengembangbiakkan kualitas
sapi dalam negeri kita dengan kawin silang dan sebagainya seperti zaman era kepemimpinan Pak Harto ya, tidak berkelanjutan. Sayang, kalau itu berkelanjutan mungkin sekarang hasilnya jauh lebih optimal ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita harus menyadari. Kembali ke Anda, Ande. Baik, Patricia Jane melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Dirotasinya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menguatkan sinyal pergerakan bursa calon Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan berakhir pada akhir Juli 2016 mendatang. Otomatis pada akhir bulan Mei ini harus sudah ada nama yang diusulkan ke Presiden untuk menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Sejumlah nama yang diusulkan menggantikan Badrodin Haiti telah beredar. Nama-nama tersebut harus melalui rapat Wanjakti dan persetujuan istana pada akhirnya. Menurut anggota Kompolnas M. Nasir, yang pantas menjadi Kapolri adalah perwira tinggi senior di tubuh Polri. Jika mengacu pada kepangkatan dan ranking, perwira tersebut dapat diinterpretasikan sebagai Jenderal Bintang 3. Kita butuh yang sebetulnya mampu melakukan konsolidasi, mampu melakukan reformasi, dan perbaikan-perbaikan mendasar. Dan itu sebaiknya berasal dari angkatan sampai 85. Begitu. Calon Kapolri adalah perwira tinggi Polri senior. Ya, senior itu bisa diinterpretasi adalah bintang 3. Meski demikian, M. Nasir mengingatkan perumusan nama Kapolri mendatang yang sepantasnya dilibatkan adalah Komisioner Kompolnas yang baru. Melihat isu nama-nama calon dalam bursa Kapolri mendatang, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti masih enggan berkomentar. Kapolri hanya menyatakan bahwa semua perwira tinggi di kepolisian berpeluang untuk menduduki kursi Kapolri. Oh ya, nanti kan kita kalau sudah waktunya kita akan sidang Wanjakti. Sekarang kan belum. Kabarnya sudah ada beberapa calon termasuk Wakapolri yang sekarang. Ya, semuanya bisa jadi calon. Semua Pati Polri bisa jadi calon. Setidaknya saat ini beredar beberapa nama perwira tinggi yang berpotensial menduduki kursi kepolisian 1. Komjen Polisi Budi Gunawan yang sempat mengundang kontroversial, Komjen Budi Wasesto yang kini menjabat Kepala BNN, dan Irjen Pol Tito Karnavian yang baru saja diangkat sebagai Kepala BNPT, ikut meramaikan bursa calon Kapolri mendatang. Meski para jenderal tersebut berpeluang menjadi Kapolri, namun Kompolnas pernah menyampaikan sejumlah syarat sebagai calon Kapolri. Antara lain, pernah menjabat sebagai Kapolda, syarat jenjang pendidikan, baik di Akpol, PTIK, dan PIM, serta masa kerja yang ideal sekitar 2 tahun sebelum pensiun. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sinyal pergerakan bursa calon Kapolri sudah mulai terdengar. Sejumlah nama pun muncul yang akan menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Beberapa pekan ke depan proses pemilihan Kapolri baru akan dilakukan menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Menurut anggota Kompolnas M. Nasir, menegaskan yang pantas menjadi Kapolri adalah perwira tinggi senior di tubuh Polri, seperti Jenderal Bintang 3. Siapapun yang sudah Bintang 3 perlu diproses untuk kemudian dicari rekam jejaknya. M. Nasir juga menyarankan calon Kapolri tidak dari kalangan muda karena dapat memotong generasi. Perwira tinggi Polri senior. Ya, senior itu bisa diinterpretasi adalah bintang 3. Kita butuh yang sebetulnya mampu melakukan konsolidasi, mampu melakukan reformasi, dan perbaikan-perbaikan mendasar. Dan itu sebaiknya berasal dari angkatan sampai 85.
Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Hanura, Sarifudin Suding, menyatakan Komisi 3 tengah mendalami strategi yang akan dilakukan untuk pemilihan Kapolri mendatang. Menurutnya, beberapa nama seperti Komjen Pol Budi Gunawan yang sempat mengundang kontroversial, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, dan Kepala BNPT yang baru, Irjen Pol Tito Karnavian, memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan Kapolri. Saya kira mereka semua punya peluang yang sama, ya. Mereka semua punya peluang yang sama untuk menduduki jabatan Kapolri, kan begitu ya. Tinggal saya kira presiden lah yang nanti akan menentukan itu, dan saya kira itu sudah melalui satu proses ya, satu mekanisme, karena itu kewenangan yang ada dalam undang-undang ya. DPR hanya melakukan fit and proper. Melihat isu nama-nama calon dalam bursa Kapolri mendatang, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti masih enggan berkomentar. Kapolri menyatakan bahwa semua perwira tinggi di kepolisian berpeluang menduduki kursi Kapolri. Nanti kan kita kalau sudah waktunya kita akan sidang Wanjakti. Sekarang kan belum. Jadi sudah ada beberapa calon Pak termasuk Wakapolri sekarang. Ya semuanya bisa jadi calon. Semua Pati Polri bisa jadi calon. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun Juli mendatang. Sehingga akhir Mei harus sudah ada nama yang diusulkan ke Presiden untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Tim Liputan Metro TV.